Ya, shalom, shalom. Haleluya. Arahan ke Kapolri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda datang ke tempat ini. Pertanyaan saya, ibadah saudara menyenangkan hati Tuhan nggak? Hah? Menyenangkan hati Tuhan? Are you sure? Are you sure? Kalau saya boleh tanya sama saudara, Tuhan itu maunya pengennya diapain saudara? Diapain? Disembah. Terus diapain lagi? Dipuji, yes. Terus diapain lagi? Hah? Dipercaya. Terus diapain lagi? Ditaati? Suka dia? Amin? Iya, saya mau kasih tahu. Itu keliru. Tuhan gak mau itu semua. Itu bukan tujuannya pujian Anda, pengagungan Anda, ketaatan Anda. Itu bukan targetnya Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan gak mau itu. Tuhan mau satu hal. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 22. Ayat 36. Saya gak katakan itu semua salah. Tetapi sebetulnya bicara ketaatan. Bicara mengenai pengagungan. Bicara mengenai pujian. Bicara mengenai ibadah. Itu semua menjadi akibat. Tapi dasarnya harus benar. Dan dasar itulah yang Tuhan mau inginkan. Supaya saudara ngerti Alkitab dari A sampai Z. Nanti waktu Anda ngerti ini, Anda baru tahu, oh kenapa kok masih Tuhan izinkan terjadi persoalan dalam hidupku. Amin, saudara. Yang nggak punya persoalan boleh angkat tangan. Yang nggak punya persoalan. Oh ternyata punya persoalan semua. Amin. Yang punya persoalan angkat tangan. Yang punya, enggak usah ragu-ragu, yang punya persoalan angkat tangan. Amin, saudara. Salam kanan kiri bilang, saudara enggak sendiri ternyata. Loh ini ake loh banyak segini punya persoalan semua. Jadi jangan kayak paling menderita sendiri gitu loh. Amin, saudara. Amin, don't play victim. Ya kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-36 kita mulai sampai dengan ayat yang ke-38. Right, kita baca sama-sama 2, 3, apa katanya? Terus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang, jadi Tuhan maunya diapain? Tuhan maunya diapain? Salam kiri kanan, depan belakang minimal 4 orang. Gak sampai 4 orang gak masuk surga. Bilang sama dia, Tuhan mau dikasihi. Amin, saudara. Tuhan itu maunya dicintai. Yang Tuhan inginkan itu bukan uang saudara tetapi hati saudara. Oh kalau gitu saya nggak perlu kasih persembahan. Tunggu, sabar. Orang yang hatinya sudah sama Tuhan, amin. Kalau orang sudah mencintai Tuhan, jangan diajak ngomong ketaatan. Wes sudah bablas dia Pak. Amin, saudara. Orang yang taat tuh gini loh, Pak Herman. Saya mau tanya Pak, ini uang makan sama uang transport ini kena perpuluhan gak ya? Mati aku. Masih kayak gini nih konsepnya nih. Loh saya gak salah, ini orang taat. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, Anda gak akan hitung-hitungan. Anda akan bilang gini, oh Tuhan jangan cuman 1/10 Tuhan. Semua aku kasih sama Tuhan kok. Amin, saudara. Jangan cuman harta, nyawa aku kasih sama Tuhan kok. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau saudara tanya 2009 Tuhan panggil saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Kok mau? Karena yang call, yang manggil adalah pribadi yang paling aku kasihi di muka bumi. Kenapa saya enggak takut dan khawatir? Karena aku tahu sebelum aku mengasihi dia, dia terlebih dahulu mengasihi aku. Loh gitu loh. Jadi hubungan kita sama Tuhan jelas. Bukan kayak pedagang sama klien. Jangan kayak supplier sama pedagang, amin saudara. Iya jangan dong. Kalau begini nanti begini, kalau begini kayaknya. Makanya orang senang perjanjian lama, kenapa? Karena perjanjian lama tuh linier. Kalau kamu bikin ini dapat ini, kamu bikin ini dapat ini, senang.
Kalau perjanjian baru, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13. PR buat saudara, baca mulai ayat 1, tapi PR. Nanti kita akan lihat. 1 Korintus 13, ayat yang ke-13. Right, kita baca sama-sama 2, 3, apa katanya? Yaitu iman bagus, pengharapan bagus, dan yang paling besar? Dan yang paling besar? Nanti Anda baca dari ayat 1. Engkau buat apapun untuk Tuhan, dasarnya bukan karena mengasihi Dia, maka semuanya adalah sia-sia. Baca. Engkau ada di tempat ini. Jangan dasarnya menjadi kewajiban. Jangan dasarnya sedang berdagang, kalau aku begini aku akan dapat begini, kalau aku begini aku akan dapat begini. Tapi engkau ada di tempat ini karena engkau merindukan Dia. Amin. Kalau Anda sudah datang dengan rindu, dengan karena engkau mengasihi Tuhan, wow. Dari tempat ini ada offering yang luar biasa. Naik. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Ini supaya Anda ngerti. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, apa katanya? Sebab aku menyukai apa? Kasih setia, bukan? Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih. Tuhan gak cari ritual ibadah. Yang Tuhan cari adalah hati yang mengasihi Tuhan. Yang Tuhan cari adalah intimasi. Keintiman antara engkau dengan Dia. Amin saudara. Jadi kalau datang di sini, ayo datang dengan intim sama Tuhan. Datang. Waktu engkau intim sama Tuhan, disitulah kesukaan daripada Tuhan. Intimasi. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, hubungan antara Kristus dan jemaat, katanya rahasia ini besar. Hubungan Kristus dan jemaat seperti hubungan suami dan istri. Intimasi. Itu yang Tuhan mau. Lah kalau saudara datang ke tempat ini, dengan hati yang mencintai mengasihi Tuhan, saya terlalu percaya. WL gak usah sampai kemeringat ngajak Anda semangat. Saudara, amin. Amin. Gak perlu gini, ayo, come on, datang sama Tuhan. Saudara gini. Sungguh besar yang kau pikirkan tentangku. Antara muka sama mulut, gak sinkron saudara. Amin. Nyanyinya ku berbahagia sambil pegang kursi depan. Yakin teguh, tengok kanan, tengok kiri. Yesus abadi, tidit-tidit, kepunyaanku. Aku haris. Ini mah nyanyi terus. Ku ditebus, rame. WA-nya rame, nyolek sebelahnya. Ciptaan baru, rohul edan. Amin saudara. Tapi itu jemaat saya di Afrika. Kalau jemaatnya Pak Herman gak ada yang kayak gini. Beri kemuliaan dulu yang meriah buat saudara. Gimana Anda nyanyi muka sama mulut gak sinkron? Kalau malaikat muncul langsung bilang mana ekspresinya? Kok nggak sama sih? Karena tadi hati kita nggak terlibat. Kita di sini menjalankan ritual. Dipikir kehadiran kita itu cukup menyenangkan Tuhan. No. Kalau kita ngumpul, makin kita ibadah, makin kita ibadah, makin kita ibadah, makin kita datang. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Engkau harus makin dewasa. Setuju Bapak Ibu?
Orang yang makin dewasa, dia makin mampu mengasihi Tuhan. Orang itu kalau imannya benar, hatinya shifted. Pindah dari dunia kepada Tuhan. Orang kalau sudah mencintai Tuhan, jangan ngomong ketaatan. Dia udah bukan taat, toat, saudara. Tahu toat nggak? Toat itu atasnya taat. Dia udah nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Dia akan berkata, baik tidak baik, engkau tetap Allahku yang baik dan aku tetap mencintai engkau. Jadi bukan hanya bersyukur karena dikasih. Dia bersyukur karena kebersamaan. Suami istri yang mencintai, yang saling mencintai. Bukan soal suami asal datang bawa 2 miliar, saudara, baru Anda mengasihi. Amin, saudara. Amin. Istri yang mencintai suami gimana? Suaminya bawa nggak bawa uang. Begitu sampai di rumah, papi luar biasa. Puji Tuhan papi ada di rumah lagi. Amin, saudara. Amin. Ini kok ibu-ibu nggak ada yang amin kira-kira? Gitu. Jangan baru muncul, mana? Bawa apa? Berapa? Pak Bu, orang yang mencintai, dia nggak lihat. Dia nggak lihat apa yang ada di tangan kekasihnya. Selama kekasihnya muncul, maka itu sebuah kebahagiaan buatnya. Amin. Anda begitu nggak sama Tuhan? Begitu nggak sama Tuhan? Atau Anda masih berhaleluya kalau Anda dapat? Wah begitu cuan, Tuhan baik. Begitu amsyong, apa? Mana Tuhan ini? Di mana? Bukankah aku sudah kasih perpuluhan kepadamu ya Tuhan? Pak, Bu, jangan transaksional sama Tuhan. Jangan please. Tuhan mencari hatimu. Orang yang sudah mencintai Tuhan, dia pasti akan memberi yang terbaik. Betul gak saudara? Amin. Iya gak? Gak usah disuruh. Saudara gak usah diancam. Jadi saudara-saudara, ini saatnya kita memberi kepada Tuhan. Engkau yang banyak memberi, engkau akan diberi oleh Tuhan. Kalau engkau gak memberi, awas kau nanti. Gak perlu digituin. Orang yang mencintai Tuhan, dia selalu bawa yang terbaik. Karena hati gak sama Tuhan, akhirnya terjadi perbedaan kurs. Antara di PTC dan di Victory. Mata uangnya apa Pak? Mata uangnya sama-sama rupiah. Tapi nilainya beda. Pipi. Aku ini hari ini siang ini ada reuni, Pi. Lu reuni sama siapa? Sama teman SMA, Pi. Oh ya sudah. Di mana? Di PTC. Oh ya wes, kamu sana. Loh, uang sakunya mana? Kasih 100.000. Kira-kira gimana ibu-ibu? Hah? Puji Tuhan atau mulai teriak? Hah? 100.000? Pi? Ini beli kopi Vietnam belum pakai sianidanya udah habis, Bi. Cuman segini, 100.000 itu apa? Kecil apa gede kalau 100.000 di PTC, Bu? Saya tanya ibu-ibu. Kecil apa gede? Makanya hari-hari ini kalau lagi kayak sekarang nih ya, resesi ekonomi lagi susah gitu ya. Saya lihat kemesraan Anda itu makin luar biasa. Saya kalau lihat di mall itu bener loh. Itu suami istri gandeng tangan, rapat bang, luar biasa. Saya luar biasa. Saya tanya kok gandengan tangan kenapa? Iya ini istri saya kalau dilepas belanja ini soalnya kan. Ibu-ibu ini kan suka ninggalkan tanda-tanda heran Pak. Iya kan? Ibu yang belanja, tanda tangan, bapak terheran-heran. Ngelihat bilnya, etan ini beli apa aja nih katanya. Tanda-tanda heran nih ibu-ibu. Pak Bu, orang kalau udah mencintai kasih yang terbaik. PTC 100.000 kecil, bawa ke gereja 100.000. Gede apa kecil?
Bawa tuh 100.000 ke sini, gede apa kecil? Begitu mau gereja, waduh Rek, mampirin Indomaret dulu. Loh ngapain Wih? Loh ini uangnya gede semua. Aku tak pecah dulu ini. Sampai di sana beli apa ya, minyak rambut ada, sampo ada, semua ada. Beli Mentos wis. Beli Mentos, tuker, pakai pesen lagi. Yang 5 ribuan ya Mas. Kembaliannya. Karena hari ini 2 kali persembahan, wah gila. Loh ini fakta apa enggak? Kenapa? Karena Anda transaksional. Karena hatimu enggak ada sama dia. Kalau hatimu ada sama dia, yang terbaik yang ada di dompetmu, itu yang kau akan berikan sama dia. Bahkan itu pun enggak cukup, engkau akan berikan tenagamu. Itu pun enggak cukup, engkau akan berikan nyawamu kepada Tuhan. Amin saudara. Kau akan selalu persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Setuju sama saya Bapak Ibu? Amin, amin. Makanya lihat dong Bu, Pak, itu lagu-lagu kita itu. Itu kalau lagu itu syairnya, Yesusnya ilangin, nyanyiin buat pacar. Suami begitu buka pintu, set, lihat istrinya langsung gini. Mi, kaulah segalanya di dalam hidupku. Wah, itu ibu-ibu langsung terbang. Ya enggak? Lu ini lagu cinta loh. Amin. Harusnya Anda angkat tuh dengan kemesraan. Nyanyiin kaulah segala. Woi, ibu-ibu langsung nempel di atap Pak. Gitu langsung. Terbang kita. Iya Pak, iya. Tapi itu ibu-ibu di kampung Pak. Kalau ibu-ibu Surabaya, ibu-ibu metropolitan enggak gitu. Enggak gitu. Suami nyanyi, kaulah segalanya. Istrinya cuma ngeliatin senyum. Udah selesai nyanyi, baru dia bilang, ada apa Pi? Selingkuh kamu tadi. Udah cerdas Pak. Suami nggak pernah muji, datang muji-muji, something wrong ini. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih tahu, engkau akan beri yang terbaik. Amin. Ayo dong, libatkan hati kita. Begitu mesranya itu yang namanya ini apa? Lagu-lagu. Saya lagi senang sama satu lagu. Apa saudara? Jesus, Jesus I love you. Jesus I love you. Anda belum pernah dengar ya? Jesus I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Saya kalau nyanyi ini mau nangis sudah. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the sounds of my heart. Know all word is true. Jesus, I love you. Itu lagu cinta loh. Coba ganti. Endang I love you. Bisa gak saudara? Bisa? Herman I love you. Bisa? Tapi ngangkatnya gak pakai hati kan bingung Tuhannya. Jesus I love you. Ini ekspresinya lebih bagusan orang di ICU Pak. Kenapa? Hati gak terlibat. Ayo, mulai hari ini libatkan hatimu di dalam engkau beribadah. Libatkan hatimu saat engkau memuji dan menyembah Dia. Setuju Bapak Ibu? Amin. Engkau pasti akan beri yang Yang kedua,
Kalau hatimu terlibat, tidak akan lekang dengan waktu. Nggak akan. Setuju sama saya Bapak Ibu? Amin? Nggak akan. Yang datang suami istri boleh angkat tangan. Dulu Bapak pernah pakai pacaran nggak Pak dulu Pak? Atau langsung takam hadsip langsung kawinin gitu bagaimana? pakai pacaran Pak? Pakai. Dulu apel malam minggu. Apel kan? Bapak apel malam minggu. Kalau saya kasih waktu 1 jam apel, cukup nggak? Oh kelihatan mukanya saudara. Hah? Kurang? 2 jam? Kurang. 3 jam? 4 jam? 5 jam? 6 jam? Kurang Pak. Amin. Itu kalau itu saya dulu kalau belum papanya istri saya gini. Ini udah kode nih saudara. Amin. Baru saya berdiri. Kalau enggak ngoceh aja. Nanti kalau udah gitu, udah berdiri, pergi, belum, nyangkut di pintu. Nanti yang kedua baru saya keluar Pak. Sudah pulang Pak? Di pagar, masih. Begitu enggak datang-datang, istri saya langsung nih. Aku pulang ya. Ya, dah, pulang. Sudah cukup Pak? Ini, lanjut kan? Amin, saudara. Makanya biasanya kalau orang lagi pacaran, itu providernya sama. Golek perusahaan gratisan kan? Loh iya loh. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda butuh. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau saya tanya sama Bapak, tadi yang berjam-jam itu Bapak ngomong apa sih berdua nih? Ngomong apa Mas berdua? Apa aja, enggak mungkin. Namanya siapa Pak? Daniel, Ibu? Gary. Siapa? Kenny. Ken, Sabtu aku ke rumahmu ya. Iya, tema pembicaraan kita nanti soal iman. Enggak mungkin. Enggak ada tema Pak. Dia datang sampai itu, dobos, segala macam. Mulai dari taplak meja, gorden, tembok, atap, semua kuliner, semua diomongin. Amin, saudara. Nanti kalau udah habis bahan pembicaraan, balik taplak meja lagi, gorden lagi, diulang lagi. Pertanyaan saya cuma satu, saudara bosen gak? Hah? Bosen gak? Kira-kira yang waktu cowoknya datang, yang diharapin sama sang wanita apa? Bawa bingkisan. Apa? Pokoknya dia datang kan. Amin, saudara. Lu hubungan kita kan harusnya begitu. Entah Tuhan bawa apa di tangan, selama Tuhan hadir, itulah yang menyenangkan hatiku. Amin, saudara. That's why gak salah Tuhan bilang kasihi aku. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Kasihi aku. Aku gak minta dipuji. Aku gak minta ditinggikan. Aku gak minta dimuliakan. Kecuali engkau melakukannya. Karena engkau mencintai aku. Saya pertama kali, saya bertobat 98 Pak. Terus mentor saya bilang gini, ya udah Zif, kamu ini deh. Belajar berdoa, ada ruangan gitu, ruangan doa. 5 menit ya Zif, siap. Saya masuk, saya berdoa 5 menit, gampang Pak. Iya enggak? Keluar, begitu keluar, baru keluar. Masuk lagi. Sekarang 15 menit. Katanya. Oke, saya masuk. 15 menit nih udah mulai agak tantangan nih saudara. Tapi masih bisa? Masih bisa. Begitu keluar, saya suruh masuk lagi. Sekarang setengah jam berdoa di dalam. Setengah jam, saudara coba doa setengah jam. Itu saya udah doain teman TK, SD, SMP, SMA saudara.
Tak doain temanku curug, tak doain semua, tak doain itu kasus-kasus penganiayaan kriminal yang ada di pos kota, saudara. Saya doain bangsa negara, presiden pertama sampai presiden terakhir. Begitu saya lihat jam, 22 menit. Aku 8 menit ngomong apa lagi? Akhirnya dengan doa dan air mata, saya bisa lalui 30 menit. Begitu keluar, mentor saya bilang gini, masuk Zif, sekarang doa lagi. Sekarang kan 1 jam. Hah? 1 jam. Saya langsung bilang, bro sorry, gua gak mau bohong nih. Saya gak mau bohong, saya ini baru tobat, saya gak mau bohong. Saya gak bisa. Hah? Kenapa gak bisa? Tadi 30 menit aja, yang 8 menit terakhir saya udah gak tahu ngomong apa. Apalagi sejam. Saya bisa tidur Pak. Ayo gak ada yang doain lagi. Itu bisa sampai peliharaan tuh kalau 1 jam, saudara, amin. Dari peliharaan kita dari kecil ya kan sampai gede. Bapak Ibu, begitu saya ini pengajaran ini pertama kali saya dengar. Dia bilang, why? Kenapa kamu gak bisa? Karena kamu tidak melibatkan hati kamu. Orang itu kalau sudah hatinya terlibat, kata-kata ini gak penting Pak. Kebersamaan itu yang penting dengan Tuhan. Hadirat yang penting. Ngerti gak sih Bapak Ibu? Amin, amin, amin. Hadirat itu penting. Nah ini nih orang Kristen jarang sampai sini. Doa itu pokoknya stok kata-kata, enggak. Kadang-kadang kita diem. Seperti tadi, ayo 2 menit. Saat teduh ya. Makanya enggak salah firman Tuhan bilang apa? Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Amin, saudara. Engkau akan kasih yang terbaik. Tidak akan lekang dengan waktu. Engkau bukan hanya mengerti Dia, tetapi engkau akan kenal dengan Tuhan. Engkau bisa merasakan kemurahan Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Apa yang membuat Rasul Paulus itu touch? Yang membuat dia akhirnya berubah. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 Bapak. 1 Korintus 15 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Bahkan tidak layak disebut rasul. Baru tadi. Karena apa? Karena aku telah menganiaya jemaat. Iya, terusin. Ayat yang ke-10. Gak apa Mas. Tetapi, karena apa? Karena apa? Karena apa? Karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, apa? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan orang yang sudah merasakan kasih Tuhan. Orang yang datang dengan tepat kepada Tuhan. Dia akan mendapatkan yang tepat. Apa? Dia mendapatkan kasih karunia. Menikmati kemurahan Tuhan. Jadi Anda itu bukan menikmati apa yang ada di tangan Tuhan. Engkau menikmati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Yes. Itu orang-orang yang datang dengan hati yang mencintai Tuhan. Dia akan menerima semuanya. Dan lebih daripada itu, orang yang mencintai Tuhan, dia apa? Dia akan sanggup dan berani untuk apa? Bayar harga. Setuju Bapak Ibu? Amin. Iya. Orang itu bisa berkorban.
Bahkan untuk saudara-saudara kita. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, 16. Waktu kita merasakan kasih karunia Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kalau kasih tidak menjadi dasar hubungan kita dengan Tuhan, maka kita nggak beda dengan agama-agama lain di luar sana. Yang mendekati Tuhan dengan ritual. Yang mendekati Tuhan dengan apa? Tata ibadah. Yang mendekati Tuhan dengan apa? Dengan urutan-urutan liturgi. Kita enggak. Engkau datang harusnya dengan pribadi. Intimasi dengan Tuhan. Tuhan tuh gak peduli kok sikap saudara seperti apa. Hari ini lihat, sikap Anda kan macam-macam. Ada yang gini, ada yang gini. Amin, saudara. Mana yang benar? Gak ada. Tapi hati Anda harus datang sama Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Amin. Yuk kita baca. Apa katanya? Demikianlah kita ketahui kasih, yaitu. Jadi stop sampai di situ, lihat. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Artinya apa? Kalau engkau merasakan kasih karunia Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu, maka engkau akan menjadi orang yang seperti berikutnya. Jadi kita pun apa? Kita pun apa? Kita pun apa? Wajib ngapain? Untuk salam kiri kanan depan belakang lagi bilang. Ini wajib yo, bukan sunnah. Wajib ya saudara. Kita ini berkorban kadang-kadang ketika kita pikir sunnah. Kalau kita lakukan bagus, enggak juga. Sebagai orang yang menerima kemurahan Tuhan, sebagai orang yang menerima kasih Tuhan, maka engkau wajib tidak hidup untuk dirimu sendiri. Kau hidup buat orang banyak. Anda pasti bisa bayar harga. Anda pasti mampu bayar harga. Dia berani berkata iya di atas iya. Dan tidak di atas tidak. Apapun resikonya. Amin Bapak Ibu. Gitu. Satu kali saya diundang sama satu perusahaan. Baru pertama kali mengundang saya, tapi itu udah kira-kira 10 tahun yang lalu lah kira-kira. Waktu saya datang, pujian penyembahan kan di ruang rapat gitu, ibadahnya. Pujian penyembahan lah seperti biasa. Di depan saya persis di seberang meja, itu ada 2 orang suami istri. Itu mukanya hampir nggak ngelihat WL itu cuma sekali-sekali. Sibuk dengan handphonenya, terima telepon, texting, segala macam. Itu pas di depan saya. Saya cuma ngeliatin dia. Saya pikir, gimana ya? Pujian penyembahan enggak? Orang pujian penyembahan dia enggak, sibuk. Terima ini, texting, terus saja. Saya cuma lihat. Begitu gilirannya saya dipanggil, waktunya khotbah, saya berdiri, yang pertama kali saya lakukan adalah saya tegur mereka. Saya bilang, Bapak Ibu, saya mohon maaf. Kalau Bapak Ibu masih punya keperluan yang tidak bisa ditunda dengan handphone Anda boleh silakan di luar. Saya mau kita semua hormati hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin saudara. Yang kaget, yang begitu saya lihat yang lainnya. Saya ngelihat mereka agak kaget, saya juga kaget tapi pura-pura gak kaget. Itu hebatnya pendeta saudara. Amin. Jadi saya lihat. Udah selesai ibadah. Memang ibu itu ngelihat saya, sama bapak itu ngelihat saya, terus dia taruh di handphonenya di saku. Terus dia begini. Kemudian saya khotbah, selesai ibadah, saya keluar, saya dikejar sama koordinatornya. Pak Zifki, iya kenapa? Sorry, Bapak tahu gak tadi yang Bapak tegur itu siapa? Saya gak tahu dan saya gak peduli. Saya gak terlalu peduli. Kenapa emang? Itu tadi ownernya Pak. Dipikir saya gentar, enggak. Oh ownernya, ya gak apa-apa. Pertanyaan saya cuma satu, emang kalau owner gak boleh ditegur?
Boleh dong. Itu mau jadi khotbah saya pertama dan terakhir, saya gak terlalu peduli Pak. I don't really care with it. Gak ngundang lagi silahkan monggo. Tapi ya di atas iya, tidak di atas. Selesai, kira-kira 2 minggu, muncul khotbah di tempat itu lagi. Hah? Terus saya telepon sekretaris saya, lu yakin nih? Ini kapan mintanya sebelum yang kemarin? Enggak, ini baru aja kemarin. Pas kebetulan masih ada. Oh gitu. Ini benar tuh si perusahaan itu? Iya. Oh gitu ya, nggak salah? Enggak. Saya pikir, wah mungkin akan ada balas dendam. Saya sih siap-siap aja. Amin bener. Oh ngomong yang bener apa susahnya sih? Oh udah. Akhirnya saya datang. Begitu saya datang mungkin saya berpikir gini, ini yang ngundang anak buahnya itu bapak ibu gak ikut kali. Dia bilang, siapa pendetanya? Ziv King, gak usah gitu. Mungkin. Begitu saya datang, karyawannya belum lengkap, mereka sudah ada. Saya bilang, ada di situ. Oke, saya duduk, ibadah mulai. Nenet, gitu. Tapi dia udah berbeda. Dia sudah memuji Tuhan, dia nyanyi, dia ini. Tapi mukanya masih belum sejahtera kayaknya. Gitu. Nyanyi ini, dah. Tibalah saya berkhotbah dan saya berdiri. Begitu saya berdiri, dia berdiri. Bapak itu berdiri terus dia bilang gini, nih, yuk berdiri. Berdiri. Saya lihat gini, Pak Pendeta mohon maaf, Pak Pendeta duduk dulu. Oke. Eng. It's a payback. Ya udah, saya duduk, saya liatin dia. 2-3 menit dia diem, dia nunduk, dia diem, terus nangis Pak. Terus dia tanya sama si ininya, ini persekutuan udah berapa lama? Sudah 11 tahun Pak. 11 tahun ini berdiri, kenapa baru 2 minggu yang lalu saya ditegur untuk sikap saya nggak benar? Kemana kalian selama ini? Yang dimarahin orang lain, saudara. Saya bilang, puji Tuhan. Amin, saudara. Akhirnya dia nangis, dia samperin saya, dia peluk. Dia bilang, Pak, kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Sungguh kita disadarkan. Sungguh-sungguh kita disadarkan. Bahwa kita harus menghormati Tuhan di atas segalanya. Beri kemuliaannya mari ya Tuhan. Amin saudara. Amin. Iya. Jangan takut. Jangan takut untuk berkata iya di atas iya. Tidak di atas tidak. Orang-orang yang mencintai Tuhan. Nyawanya dia serahkan buat Tuhan. Dia serahkan segalanya buat Tuhan. Apapun resikonya, orang itu akan sanggup bayar harga. Dia bukan hanya kasih yang terbaik. Tetapi apa yang dia lakukan tidak lekang dengan waktu. Dia merasakan kemurahan dan kehadiran Tuhan. Dan dia berani bayar harga di dalam hidup ini. Sehingga pada akhirnya, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu sungguh-sungguh akan menyenangkan hati Tuhan. Anda keluar dari tempat ini Bapak Ibu. Orang-orang yang mencintai Tuhan. Engkau menjadi pribadi yang berbeda dari yang lain. Engkau tidak akan pernah melakukan hal yang buruk. Bukan karena takut dihukum. Tetapi engkau melakukannya karena tidak mau melukai hati kekasihmu saudara. Amin. Jadi bahasa saya, dosa itu bukan pelanggaran akan hukum Tuhan. Tidak ada hukum lagi. Dosa adalah sesuatu yang menyakitkan bagi Tuhan. Dan untuk saya, dengan sadar aku berkata, aku gak mau lakukan. Karena yang aku ingin, yang aku mau dalam hidup ini, Tuhan tersenyum, Tuhan bangga atas hidupku. Amin saudara, hidupku menyenangkan Dia. Itu paling penting. Yohanes pasal 4 ayat 34. Yuk kita baca. Yesus berkata demikian dan hendaknya engkau dan aku juga berkata hal yang sama. Ngapain kita ada dalam dunia ini?
Tuhan Yesus bilang gini, kata Yesus kepada mereka, apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, dan makananku artinya apa? Hidupku. Artinya apa? Yang utama. Artinya apa? Tujuanku. Artinya apa? Kesukaanku. Cuman satu, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku sementara ada dalam dunia ini dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa pesaing Tuhan? Siapa? Siapa pesaingnya Tuhan? Iblis. Kita lihat Matius 6 ayat yang ke-24. Yang terakhir. Matius 6 ayat yang ke-24. Pilihannya bukan antara iblis dan Tuhan. Ya kita baca, 2, 3, apa katanya? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada, di hatimu cuma ada satu tempat. Engkau mau letakkan Tuhan di tempat itu. Atau engkau meletakkan mamon di tempat itu. Kalau iblis mah Anda gak minat Pak. Di sini ada yang pengen nyembah iblis. Saya pengen tanya. Gak ada Pak. Hamba-hamba Tuhan gak ada yang pengen nyembah iblis. Gak ada yang jatuh karena dia pengen nyembah. Aduh aku pengen nyembah iblis. Gak ada saudara. Kenapa? Karena iblis itu buat saudara sudah picture-nya itu pasti mengerikan. Serba gondrong kan. Rambutnya gondrong. Giginya gondrong. Amin saudara. Alisnya gondrong. Semuanya gondrong. Pokoknya gak enak. Gak ada yang mau nyembah dia. Tetapi untuk apa yang ada di tangan iblis, yaitu harta dunia, banyak orang akan menyembahnya. Banyak orang akan meletakkan itu di dalam hatinya. Sehingga akhirnya apa? Di gereja ya di gereja. Kalau hati kita isinya mamon, keluar dari gereja demi uang, engkau rela menyakiti hatinya. Amin saudara. Tapi doaku hari ini, dari tempat ini, mulai muncul cinta akan Tuhan, kasih akan Tuhan. Tempat ini dipenuhi oleh orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Sehingga engkau selantiasa memberi yang terbaik. Pujianmu pujian yang terbaik, penyembahanmu penyembahan yang terbaik, persembahanmu persembahan yang terbaik. Apa yang kau lakukan tidak akan lekang dengan waktu. Engkau orang-orang yang bukan hanya beribadah, tetapi engkau orang-orang yang merasakan kehadiran dan kasih-Nya di tempat ini. Engkau juga akan menjadi orang yang sanggup berkata iya di atas iya. Menentang arus buat kita bukan persoalan. Karena kita tahu hanya untuk Tuhan kita hidup. Tuhan memberkati kita. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan.